Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah. Sanjungan pujian hanya untuk Allah, tiada daya dan tiada kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halaman 55 Surat Ali Imran. Ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika min amba'il ghaibi nuhi ilaik wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun. Dzalika itu min amba'il ghaibi, dari cerita-cerita gaib. Nuhihi, kami Allah mewahyukannya, ilaika pada kamu hai Muhammad. Wa ma kunta, dan tidaklah kamu hai Muhammad ladaihim, di sisi mereka. Idh, ketika yulquna, mereka lemparkan aqlamahum, pena-pena mereka, ayyuhum, siapa di antara mereka, yakfulu Maryama, yang memelihara Maryam. Wa ma kunta, dan tidaklah ada, tiadalah kamu ada, ladaihim, di sisi mereka, ketika yakhtasimuna, mereka bersengketa. Cerita tentang Imran, cerita tentang kelahiran Maryam, cerita tentang Maryam, cerita tentang Nabi Zakaria yang mengasuh Maryam, dan lain sebagainya. Dan cerita-cerita lain adalah cerita yang menunjukkan, membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW bukan membuat Al-Quran, tetapi adalah diberi wahyu oleh Allah, diberi wahyu menjadi Al-Quran. Makanya di antara hikmahnya, yaitu di antara yang harus kita laksanakan, kalau ada cerita-cerita Al-Quran tentang Nabi Adam dan lain sebagainya, itu adalah kita yakini bahwa Al-Quran itu benar. Kita yakini bahwa Al-Quran adalah benar, benar-benar firman Allah, bukan buatan Nabi Muhammad. Tidak ada keraguan di dalamnya, benar-benar firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Gak mungkin Nabi Muhammad bisa bercerita tentang dialog Allah dengan Nabi, dengan para malaikat, tentang penciptaan Nabi Adam. Gak mungkin. Gak mungkin Nabi Muhammad itu bisa bercerita bahwa Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, kepada malaikat, hai malaikat, sungguh aku akan membuat, atau aku adalah zat yang menciptakan manusia di muka bumi, khalifah di muka bumi, yaitu Nabi Adam. Tidak mungkin kalau bukan firman dari Allah. Pasti benar-benar firman Allah.
Demikian juga cerita tentang Siti Maryam dan lain sebagainya. Dzalika itu min amba'il ghaibi, dari cerita-cerita yang gaib. Nuhihi ilaika, yang kami wahyukan kepadamu hai Muhammad. Kita yakini kebenaran Nabi Muhammad, bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah, bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Ya, dari segi cerita juga bisa membuktikan. Dari segi Nabi Muhammad sejak kecil Al-Amin, bergelar Al-Amin, orang yang sangat terpercaya, tidak mungkin tahu-tahu bohong gitu saja, tidak mungkin. Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis, tidak mungkin jiplak kitabnya orang Yahudi, orang Nasrani, nggak mungkin. Nabi Muhammad terusir dan diperangi, tidak mungkin demi hal kebohongan, tidak mungkin bohong-bohong sampai direwangi seperti itu. Ya, dihajar, diusir, ancam, ditantang, terus kemudian diperangi, perang Badar, perang Uhud dan lain sebagainya. Tidak mungkin itu untuk hal yang kebohongan, tidak mungkin. Isinya Al-Quran, syairnya Al-Quran seperti itu tingginya, tidak mungkin buatan Nabi Muhammad SAW. Anda membuat buat apa? Oh, nggak mencari bayaran dunia, nggak mencari bayaran dunia, tidak mungkin lah. Al-Quran tersebar seantero dunia, sejagat raya ini, tidak mungkin buatan manusia biasa, pasti firman Allah SWT. Setelah itu kitab Injil juga tersebar, itu juga asalnya firman Allah, hanya saja dirubah-rubah. Kita buktikan, kita pakai akal untuk mengagungkan atau untuk membuktikan kebenaran Al-Quran, benar-benar firman Allah, bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Itu namanya beramal soleh dengan akal. Maka diberi keyakinan oleh Allah, ditambah keyakinannya dan dimasukkan surganya. Allahumma amin. Dzalika min amba'il ghaibi nuhi ilaika. Itu tadi di atas ayatnya, yaitu tentang cerita Maryam dan sebagainya, adalah cerita-cerita gaib yang kami Allah wahyukan kepada kamu Muhammad. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Dan tidaklah kamu berada di tengah-tengah mereka hai Muhammad ketika mereka melemparkan pena-pena mereka untuk undian siapa di antara mereka yang mengasuh Maryam. Tapi Nabi Muhammad bisa bercerita bahwa diadakan undian. Jadi kita mohon diberi yakin oleh Allah dengan cara banyak tafakkur ya tentang kebenaran Al-Quran. Kemudian ini disinggung juga tentang undian siapa yang mengasuh Maryam. Syekh Imran itu orang sudah tua renta, mbah-mbah, sudah kakek-kakek. Kemudian Hanna sang istri juga sudah tua, sudah 90 tahun. Minta atau berdoa pada Allah untuk diberi keturunan yang baik, ternyata diberi oleh Allah. Kemudian dinazari untuk menjadi pelayannya Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, ya kan, di Yerusalem. Ternyata lahir adalah perempuan, maka tidak ada kesia-siaan, tidak sia-sia. Ayahanda, yaitu siapa? Syekh Imran ini berdoa pada Allah, atau ibunya itu nazar pada Allah, maka
anak perempuan tadi dijadikan oleh Allah cepat perkembangannya. Umur 11 tahun sudah seperti umur 22 tahun, begitu cepatnya. Nggak usah nikahan langsung punya anak, dipercepat. Berarti memang Allah mengabulkan doa dengan cara yang lain, ya kan? Makanya siapa yang berdoa pada Allah diberi oleh Allah. Sebenarnya kita hidup di dunia itu hanya untuk berdoa, munajat saja. Perhatikan kisah Al-Quran, bagaimana Siti Maryam berdialog dengan malaikat menyeru pada Maryam dan sebagainya. Kemudian bagaimana Nabi Zakaria suka berdialog pada Allah. Ya Allah, kalau gitu beritalah tanda kami kalau mau punya anak dan sebagainya. Terus berdialog dengan Allah. Demikian juga ulama pengganti Rasul itu detik-detik berdialog dengan Allah, matur pada Allah. Dah ini enak enak loh, jadi ulama dulu bisa berdialog langsung dengan Allah, bahkan tanpa hijab. Nah, kalau belum bisa maka dekatilah ulama untuk minta petunjuk yang datangnya dari Allah. Kemudian setelah punya anak, kemudian ternyata anaknya perempuan, matur pada Allah, ya Allah, ini Syekh Imran yang bukan nabi, ya bukan nabi. Banyak mengatakan bukan nabi, tapi ada yang mengatakan nabi juga. Syekh Imran saja matur pada Allah, ya, atau istrinya saja matur, ya Allah, engkau tahu bahwa yang saya lahirkan adalah perempuan. Tidak sama laki-laki dengan perempuan, ya Allah. Nah, kemudian karena sudah tua tadi, Syekh Imran orang baik juga, maka semuanya berebut untuk mengasuh daripada Siti Maryam. Nah, kemudian Syekh Imran juga orang yang bijaksana. Sudah gini aja, diundi saja. Ya, diundi siapa yang sama-sama bareng-bareng menjatuhkan ke laut ya penanya, maka pena mesti akan tenggelam dulu. Kemudian mana yang paling dulu munculnya, penanya siapa yang paling dulu munculnya, maka dialah yang berhak untuk mengasuh Maryam. Sebenarnya ini bukan judi, bukan. Itu hanya Itu hanya strategi saja. Makanya ulama juga menggunakan strategi. Nah, ulama menggunakan strategi. Ada dua orang, ayo, mana yang berangkat, kamu atau kamu? Nah, kamu atau dia misalnya. Sebenarnya hatinya sudah ngerti, dia saja. Tapi kalau dia langsung disuruh, maka dikatakan ngincim, katanya, ngincim guru ini ya. Sehingga ayo coba suteh. Ternyata betul dia yang harus berangkat. Nah, itu bukan kok judi, bukan. Tapi itu memang berdoa pada Allah dulu. Ya Allah, berikanlah alamat. Nah, berikanlah alamat. Siapa yang berangkat dulu? Siapa yang berangkat, berilah alamat. Begitu sebenarnya. Seperti Nabi Zakaria juga tua, orang tua juga sudah tua. Kemudian mengasuh Maryam tadi, ya sudah tua, maka berdoa pada Allah, ya Allah, jika Engkau memberikan zuriyah pada saya, berikanlah zuriyah yang thayyibah, yang bagus. Nah, kemudian diberi oleh Allah diberi kabar gembira oleh malaikat bahwa dia akan punya anak namanya Yahya. Kaget loh, ya Allah, masa saya punya anak, ya Allah, saya sudah tua dan istri saya mandul.
Kemudian Allah berfirman, seperti itulah, kadzalik, seperti itu, kadzalikallahu yaf'alu ma yasha, seperti itulah Allah berbuat sesuai apa yang Allah kehendaki. Sesuai apa yang Allah kehendaki. Jadi Nabi Zakaria juga sudah tua dan istrinya mandul, ternyata bisa juga punya anak. Ada yang mengatakan kalau ingin punya anak, contohlah Nabi Zakaria, yaitu merawatlah anaknya orang, ya katanya. Atau ceritanya Al-Quran memang begitu. Nabi Zakaria maka mengasuh Maryam, kemudian Nabi Zakaria sendiri berdoa, ternyata diberi anak namanya Yahya, Nabi Yahya. Kemudian apa tandanya ya? Ya Allah, kalau saya punya anak, kamu tidak bisa bicara pada manusia kecuali dengan hanya isyarat-isyarat saja. Nah, itu juga termasuk minta alamat kepada Allah. Apa alamatnya ya Allah, kalau ini yang berangkat, ini yang berangkat begini, kongkon sutai, nah, seperti itu. Enak berdialog dengan Allah terusnya, enak. Makanya ulama yang ngerti alamat-alamatnya. Oh, ini alamatnya begini, alamatnya begini, alamatnya begini. Itu di dunia saja sudah enak, apalagi di surga, ya. Makanya enak sekali menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang suka tafakur, mengagungkan Allah. Makanya diajarkan di sini pertama, kalau kamu sudah bisa makrifat pada Allah, lo mau apa kamu kalau makrifat itu? Kita cari ilmu agar makrifat pada Allah. Kalau sudah makrifat mau apa kamu? Kalau sudah terlanjur makrifat kemudian masih cinta dunia, dilaknat sih. Ya dilaknat sih. Makanya belajarnya itu kalau sudah makrifat berarti begini. Kita latihan itu. Kalau sudah makrifat ya untuk mengagungkannya detik demi detik. Makanya Allah itu Maha Sayang juga, sehingga enggak diberi makrifat dulu, oleh cinta dunia ya. Kemudian pada waktu pengasuhan berebut siapa yang mengasuh Maryam, diadakan undian, yaitu dengan cara mencemplungkan penanya, mana yang paling muncul duluan itulah yang merawat. Itu juga ayat atau tanda dari Allah. Sebenarnya Nabi Zakaria, kemudian siapa itu, semuanya sudah tahu. Tapi kalau tidak diadakan undian nanti jadi iri. Makanya kita syariat kita jalankan. Idh yulquna aqlamahum, atau ketika mereka melemparkan pena-pena mereka, ayyuhum yakfulu Maryam, mana di antara mereka yang mengasuh Maryam. Tapi memang Maryam juga bukan orang biasa. Makanya ini Syekh Imran orang baik, kemudian istrinya juga begitu makrifat, perempuannya istrinya, kemudian punya anaknya perempuan juga makrifat.
Tandanya makrifat apa? Ditaruh di mihrab, nggak ada yang bisa masuk kecuali orang-orang tertentu saja. Setiap kali Nabi Zakaria mengirim makanan, di situ sudah ada. Loh, kok sudah ada Maryam? Ada buah ini, ada buah ini, ada buah ini. Hei Maryam, dari mana ini? Dijawab oleh Maryam itu, qalat buah min indillah. Dia berkata, ini dari sisi Allah. Enggak seperti kebanyakan orang ya. Pernah apa? Seperti Siti Maryam dikirim tapi sudah ada makanan. Sering cakun. Sering ya. Isu-isu ngono apa jenenge kajeng itu kopi terus dikekno kopi ya Mbak Endeavor ya. Nah itu sebenarnya latihan kok. Caranya latihan bagaimana? Yakin bahwa makan itu dari Allah. Jangan ingat bahwa itu Mbok Endeavor yang membikinkan. Tapi ingatlah itu Allah yang menjadikan. Ibu-ibu tadi saya bedai, sudah saya omongi begitu, tak bedai lagi. Coba ibu-ibu dulu pada waktu kecil yang merawat ibu-ibu itu mbahnya ibu-ibu atau orang tuanya ibu-ibu? Jawab orang tua. Nah, keliru lagi ya. Kan perlu latihan ya. Diberi ilustrasi. Anak ayam itu yang merawat itu siapa? Kok bisa tumbuh bisa menetas? Apakah induknya? Apakah bapaknya? Maka jawabnya harus tetap Allah. Allah yang mengilhamkan kepada induknya agar mengerami dan sebagainya. Ya, Allah semuanya menjadikan. Itu perlu latihan. Jangan dulukan akal, pikiran. Akal belakangan. Ya, pikiran belakangan. Iman dulu. Allah yang merawat. Ya, paham ya? Perintah buatan. Ojo dididik akal lah. Ya. Ojo dididik akal, dulukan akhlak, dulukan iman. Itu mudah. Cara mengajar pun lebih mudah apabila kita mencontoh dulu. Coba misalnya pada waktu menyelupkan pena ke dalam laut, ke air, kemudian mana yang paling muncul duluan? Itu masuk akal atau yang atau masuk iman? Masuk iman. Nggak bisa diakal sudah. Nggak bisa diakal itu. Itu adalah memang sudah ketentuan ilahi bahwa yang muncul duluan penanya siapa? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria sudah tua, istrinya mandul, kemudian punya anak. Apa masuk akal atau keimanan? Keimanan. Ya, keimanan. Syekh Imran sudah tua, istrinya juga sudah tua, Hannah. Kemudian punya anak, itu juga keimanan, bukan masuk akal.
walaupun akalnya kalau dipikir-pikir ya sudah, kalau memang kenyataan begitu ya bisa saja. Dikatakan biasanya orang tua itu kalau sudah tua anaknya nggak sehat. Nyatanya Siti Maryam itu anaknya sehat sekali. Siti Maryam sehat sekali. Dah pelajaran ini aja kita kita pakai, yaitu dulu kan keimanan. Semuanya itu pemberian Allah, karunia Allah itu. Kalau kita merasakan lezatnya makan nasi, ikan sambal, ya, makan nasi ikan sambal kok lezat, jangan memikirkan tentang lezatnya nasi ikan sambal, tapi ingatlah bahwa Allah yang memberikan karunia itu. Jangan senang karena ikan sambal cocok, ya, cocok dengan selera. Kalau kita senang karena cocok dengan selera, itu namanya cinta dunia. Kelihatannya limit sekali, ya kan? Batasnya itu sedikit sekali, kecil sekali. Tapi kalau makan ikan sambal itu kok kemudian seneng bukan karena ikan sambalnya, bukan cocok seleranya, tapi seneng karena Allah yang memberikan karunia dan rahmat. Ya itulah namanya cinta Allah. Ya. Istri yang sayang pada suami, pada kita, jangan seneng dengan istrinya, tapi senenglah dengan Allah yang mengkaruniakan istri. Nggih, Cakun, nggih. Belajar nggih, mumpung guru ngeleng awake dhewe niki. Hah? Mumpung guru ngeleng. Siapa yang menggunakan keimanan dalam hidupnya, maka jadilah manusia yang sesungguhnya, orang mukmin yang sesungguhnya. Allahumma amin. Dan orang mukmin yang sesungguhnya luar biasa, dunia akhirat pasti nikmat, ya kan, pasti diberi nikmat oleh Allah. Allahumma amin. Tidak ada kata sepi, tidak ada kata rindu, tidak ada kata kangen, ya, kecuali pada Allah saja. Allah yang dikangeni, yang dirindukan adalah terus bersama Dia. Allahumma amin. Jadi kita memutuskan perkara atau menghadapi sesuatu menggunakan taktik strategi. Misalnya diundi siapa yang bagian mengasuh Maryam, atau diundi siapa yang berhak melakukan ini dan sebagainya. Tapi undian itu tidak lain adalah doa kepada Allah, ya kan? Doa kepada Allah. Ya Allah, berilah tanda kami. Nah, terus mengundi boleh, ya. Kemudian ternyata diasuh Nabi Zakaria, terus Nabi Zakaria juga diberi anak oleh Allah, diberi nama Yahya. Yahya juga jadi nabi. Nah, kemudian Nabi Zakaria jadi nabi. Oleh karena itu kita berusaha untuk keluarga ini adalah nabi semuanya, ya. Teman-temannya juga nabi dalam petik loh, ya. Orang yang mengagungkan Allah, orang yang beriman. Wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun, dan tidaklah kamu berada di tengah-tengah mereka, Muhammad, ketika mereka berbeda pendapat, bersengketa, yaitu siapa yang mengasuh Maryam.
Makanya kalau ada persengketaan, ya, ada perbedaan pandangan dan sebagainya, jangan susah. Apa sih? Jangan susah. Siapa yang susah urusan itu berarti susah urusan dunia, berarti cinta dunia. Kalau ada perbedaan, ya, misalnya dengan dalam keluarga ada perbedaan dengan anak, ada perbedaan dengan istri, ya kan, persengketaan, jangan susah dulu, ya. Kemudian selesaikanlah dengan petunjuk Allah, sebab itu ujian. Seperti pada zaman Nabi Zakaria dulu, bersengketa yang mengasuh Maryam. Katanya yang satu, saya ini adalah keluarga dekat. Yang satu lagi, saya adalah orang yang punya duit, cukup duit untuk apa? Mengasuh ini. Ya kan? Saya punya cukup duit untuk mengasuh ini. Kalau dia walaupun keluarga dekatnya, tetapi kan jangan-jangan tidak punya uang, ya. Kemudian yang satunya lagi, karena saya lebih pinter dengan mengasuh anak. Yang satu ngedukno keluarga, yang satu ngedukno harta, yang satu ngedukno tahta, mengandalkan tahta. Sementara Nabi Zakaria tidak ngedukkan itu, tetapi apa? Ikhlas akan merawat dengan sebaik-baiknya. Nah, maka yang dimenangkan oleh Allah adalah yang ikhlas. Nah, demikian juga kalau ada persengketaan di antara kita, jangan susah, ya. Selesaikanlah seperti menyelesaikan persengketaan pada zaman Nabi Zakaria, yaitu apa? Adakan undian atau apa kita aja, mintalah tolong pada Allah. Allah itu loh, kalau dimintai tolong itu seneng. Apa? Orang tersebut disenangi oleh Allah. Ya Allah, mohon petunjuk untuk bagaimana terselesaikannya sengketa ini. Ya Allah, berilah petunjuk kami, ya Allah. Berilah kelonggaran hati kami. Nggih, Cak Kun. Misalnya Cak Kun disawenggreng ambek adike, apa gak bedodok ya? Hah? Nah, jangan sedih, jangan susah, itu dulu. Ngeten mboten Cak Kun wis, aku ae misal disenggreng ambek apa? Ambek adik atau siapa kan bedodok, ya kan. Nah, itu minta penyelesaian dari Allah. Maka Allah yang dijadikan penyelesaian, maka apa? Disenangi oleh Allah, dibina oleh Allah. Allahumma amin. Sebab kita tidak lepas dari seperti itu. Jangan mengharap tidak ada persengketaan. Jangan mengharap kita tidak pernah disenggreng sama anak kita, ya kan, sama adik kita, ya. Jangan mengharap kita tidak disenggreng oleh apa? Keluarga kita atau tetangga kita atau saudara kita atau orang lain. Makanya kadang-kadang guru itu membina sawanggreng dhisik saat durung disengrengi wong, ya. Cek ini apa? Cek tatak, pasang kuda-kudanya biar apa? Kuat, biar tidak gampang roboh, ya. Sehingga kalau ada tetangga cuma nyindir-nyindir saja, alah kamu nyindir saja, ngaku sudah biasa di sadu, iya tetangga, ya. Idh yakhtasimun, ketika mereka bersengketa. Itu bagian hidup kita, tetap ada, ya. Oleh karena itu jangan susah. Satu, tapi mintalah tolong kepada Allah. Kalau kita sering membaca Al-Quran, kita ingat-ingat, nanti kita apa? Oh, Al-Qur'annya begitu caranya, Al-Qur'annya begitu caranya, sehingga menyelesaikan masalah berdasarkan Al-Qur'an.
idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin min ismuhul masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Idh ketika qalat berkata al malaikatu malaikat ya Maryamu hai Maryam innallaha sungguh Allah yubashiruki memberi kabar gembira padamu bikalimatin dengan kalimat minhu darinya. Nah, kalimat itu kadang-kadang bisa berarti apa? Anak itu juga kalimat atau ketentuan. Ismuhu namanya yaitu Al-Masihu Al-Masih yaitu Isa ibnu Maryam, Isa putra Maryam. Wajihan terkemuka fit dunia di dunia wal akhirati dan di akhirat. Wa minal muqarrabin dan dari orang-orang yang didekatkan. Idh qalatil malaikatu ingatlah ketika malaikat berkata ya Maryamu hai Maryam. Kita berusaha menjadi seperti Maryam, yaitu kenal dengan malaikat. Malaikat berdialog dengan Maryam, hai Maryam, yang ngomongi malaikat. Sehingga yang kita omong-omongan tidak hanya dengan manusia saja, tapi kita juga omong-omongan dengan Allah, dengan malaikat. Itu loh yang bagaimana caranya. Ngoten ya Kun. Ayo piye carane koyok Siti Maryam. Mosok Maryam wedok awake dhewe lanang kok tetekno. Kalah lho, Siti Maryam saja omong-omongan dengan malaikat. Kita berusaha seperti Maryam, yaitu bisa berdialog dengan malaikat. Makanya Abah sering ngomong, Abah baru dapat berita dari malaikat Jibril. Ya gampang saja, Siti Maryam saja bisa kok ya. Kata no, malaikat Jibril taek, ya gak taek sih. Maryam saja bisa loh, Maryam. Apalagi umatnya Nabi Muhammad punya potensi itu, punya kemampuan, punya apa? Ya kemungkinan besar. Kita berusaha menjadi seperti Maryam dan sebagainya yang bisa dialog dengan malaikat. Idh qalatil malaikatu ya Maryam, ketika malaikat berkata hai Maryam, innallaha yubashiruki, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira pada kamu. Jadi kita bergembira dengan fadl atau karunia dan rahmat Allah, ya, bukan bergembira karena anak, tetapi bergembira karena karunia Allah dan rahmat Allah mempunyai anak. Paham ya? Pada ayat yang lain, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, fabidzalika, maka dengan itu falyafrahu, silakan kamu berbahagia, silahkan kamu senang. Jadi senang bukan karena makanannya enak, tetapi senang karena Allah memberikan karunia dan rahmatnya. Yaitu kita bergembira karena kepada Allah yang memberikan anak. Kemudian bikalimatin, dengan kalimat. Di sini anak disebut kalimat, kalimatin minhu, yaitu kalimat darinya. Kalimat bisa berarti ketentuan. Maka apa? Kita yakini bahwa anak itu adalah ketentuan ilahi. Ya sudah, anak itu ketentuan ilahi.
Kok anak masih hidup banyak, ya berarti ketentuan ilahi banyak, gitu aja. Gak usah KB-KB-an ya. Gak usah KB-KB-an. Emang ketentuan ilahi, masuk KB dipanjat brodol lain wayang di anak nih. No? Bikalimati minhu, dengan kalimat darinya. Namanya ismuhu al-masih Isa bin Maryam. Namanya al-masih, yaitu Isa putra Maryam. Jadi kalimat di sini apa? Sebenarnya artinya ketentuan. Maksudnya adalah anak. Berarti kita yakini anak adalah ketentuan ilahi. Kita nggak usah minta sebenarnya. Nah itu Nabi Zakaria kok minta. Ingat, hati-hati loh ya menafsirkan Al-Quran. Di Al-Quran di sini ada Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikanlah dari sisi Engkau. Itu yang diminta dari sisi Engkau. Satu, dzurriyyatan thayyibatan, yang diminta adalah thayyibahnya. Ya, thayyibah yaitu anak yang keturunan yang bagus. Setiap ayat-ayat yang krusial dalam urusan dunia, yang bermasalah urusan dunia, maka kita hati-hati. Contoh, makanlah dan minumlah rezeki Allah dengan halal dan baik. Bukan berarti itu kita makan, kita wajib makan, wajib minum, enggak. Bukan wajib makan, wajib minum, tetapi kita makan dan minum hanya yang halal dan baik. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya Allah berilah saya zuriyah yang bagus. Maksudnya jika Engkau memberi ya Allah zuriyah, maka berilah yang bagus. Jika Engkau memberi jodoh, maka berilah yang bagus. Berilah, jika Engkau memberikan rezeki, maka berilah yang bagus. Itu maksudnya. Ini harus super hati-hati. Kalau perlu kita lawan. Ya pokoknya itu. Syukur hati-hati gitu aja. Seperti tadi, bukan senang karena makan baksonya, tetapi senang karena Allah memberikan karunia. Bukan minta anaknya, tetapi minta yang baik dari anak. Bikalimati minhu, dengan kalimat min darinya, dari Allah. Anak ketentuan. Ya. Anak sudah ketentuan ilahi. Ada tanda-tandanya kok. Ini full anakmu itu laki-laki, setelah itu laki-laki lagi, setelah itu laki-laki lagi. Itu ada alamatnya sudah. Ya. Iki anakmu jange ketok lanang iki. Temenan. Itu ada alamatnya semuanya. Artinya apa? Itu ketentuan ilahi sudah. Kalau mau tahu, kepingin tahu alamatnya ini apa, alamatnya apa, alamatnya apa, gampang sebenarnya. Caranya apa? Tawakal. Ya, caranya tawakal. Kalau diberi oleh Allah misalnya, apapun dia terima, maka diberitahu alamatnya. Termasuk juga harus menjaga aib orang. Kalau orang itu diberitahu aibnya orang, dia tidak membahayakan, malah mendoakan, maka akan diberi oleh Allah aibnya orang, diberitahu aibnya orang. Ya, untung sampean-sampean tidak diberi tahu aibnya orang ya. Kok tahu diberitahu aibnya orang, maka sampean gopoh kabeh mudal-mudal aibe wong ya. Untung saja tidak diberitahu, ya kan? Makanya bersyukur sebenarnya. Bikalimati minhu, dengan kalimat atau ketentuan dari Allah. Jadi anak itu sudah ketentuan ilahi. Termasuk jodoh juga ketentuan ilahi. Kemudian rezeki juga ketentuan ilahi. Tidak perlu kita minta anak sebenarnya.
tapi minta yang baik dari anak itu perintah Allah. Tidak perlu minta rezeki, tapi minta rezeki yang baik, minta yang baik dari rezeki, itulah perintah Allah. Ismuhu al-Masihu, namanya Al-Masih. Jadi belum lahir sudah diberi tahu nama. Seperti Nabi Zakaria juga begitu. Belum lahir baru hamil sudah dikasih oleh Allah nama di dunia. Nama di akhirat nanti hanya satu saja, yaitu Abdullah semuanya, ya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah pada hambaku, jadi Abdullah semuanya. Nah, nama dunia itu yaitu ada Muhammad dan lain sebagainya. Itu nama dunia. Mudah-mudahan nama dunia itu membawa kebaikan di akhirat. Amin. Nah, kadung jenengno anak Paijo utawa Jopait, ya, maka diganti saja Fauzan atau apa, ya. Masuk Paijo, Paijan, daripada Paijan kan enak Fauzan, ya, atau Faizan, orang yang beruntung, ya. Ismuhu, namanya Al-Masihu, Masih, yaitu Isa ibnu Maryam, Isa putra Maryam. Oleh karena itu, kalau memberi nama, sebaiknya tanya pada Allah atau tanya pada ulama. Ya, tanya pada ulama. Sehingga belum lahir pun sudah diberi nama, ya. Seperti ini, Nabi Zakaria itu anaknya namanya Yahya. Maryam, nah, anaknya namanya siapa? Isa. Jadi kita beri nama anak dengan petunjuk dari Allah. Wajihan, sangat terkemuka, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kita berusaha mempunyai anak yang terkemuka di dunia dan di akhirat, terkemuka kebaikannya. Nomor 2, kita berusaha menjadi anak yang terkemuka kebaikannya, ya kan? Wajih di dunia dan di akhirat. Wa minal muqarrabina, dan termasuk dari orang-orang yang didekatkan pada Allah. Muqarrab, yang didekatkan oleh Allah, didekatkan kepadanya. Kita berusaha menjadi anak yang didekatkan oleh Allah kepadanya, dan kita berusaha untuk mempunyai anak-anak yang muqarrab, yang didekatkan oleh Allah padanya. Tidak perlu kita ingin punya anak yang ganteng, ya, punya anak yang ganteng uleng-ulengan sampai wong gendeng-gendeng katut semuanya, kayak apa, ya. Demikian juga tidak perlu kita punya anak di Kudang besok jadi dokter, ya kan, nyuntik emak sampai melungker-melungker. Tidak perlu ngudang begitu itu. Ya, ini aja minal muqarrabin, yang didekatkan oleh Allah.
Itu aja sudah. Wis apik wisan wis. Tidak harus jadi petani, boleh jadi petani, ya kan? Oh, petani itu orang brengsek. Oh, enggak mesti. Oh, pokoknya jangan jadi sopir. Walaupun sopir juga ada yang bagus, ya kan? Sopir yang jadi ulama juga ada. Nah, sopir seleb juga ada, mudah-mudahan nggih. Ambaan lo dunya terserah Gusti Allah nggih. Cakun biyen bapak lak mboten tau sing ngipi ndonga anake dadi sopir seleb lak mboten. Jadi orang yang soleh, orang yang didekatkan oleh Allah itu aja. Kalau sudah begitu maka kita usaha kita ya apa? Kita didik dengan Al-Quran. Nah, kita didik dengan Al-Quran. Mati urip pakai Al-Quran wis gak apa-apa, nggih. Kita didik dengan agama. Wa minal muqarrabin, dan dari yang didekatkan oleh Allah. Jadi kita orientasi atau tujuan hidup ini menjadi muqarrabin itu. Punya anak yang muqarrabin. Allahumma amin. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Wa yukallimu, dan dia berkata, Isa berkata, an-nasa pada manusia, fil mahdi, dalam buayan, dalam gendongan, ya. Wa kahlan, dan pada masa dewasa. Wa minas salihin, dan dari orang-orang yang soleh. Ini maka barokah doa daripada Syekh Imran yang kepingin mempunyai anak berkhidmat, menjadi pelayan di Baitul Maqdis, tetapi anaknya perempuan tidak disia-siakan oleh Allah, segera dijadikan punya anak laki-laki, maka cucunya ini yang berkhidmat di Baitul Maqdis, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Wa yukallimun nasa fil mahdi, dan dia berkata pada manusia sejak dalam buayan. Jadi kita berusaha untuk berbicara pada manusia, ya, mengajak pada kebaikan seperti Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu masih dalam buayan sudah ngomong, masih dalam gendongan itu sudah ngomong. Itu begini, masa bayi ngomong ditafsirkan begini begitu. Oh jangan, itu menyebabkan penghinaan, pelecehan pada kekuasaan Allah, ya kan? Bisa, Allah mampu, Allah kuasa menjadikan bayi untuk bisa ngomong. Kemudian ya kita yakin akan kekuasaan Allah, meskipun bayi mungkin saja bisa ngomong. Kemudian kita berharap menjadi anak yang istimewa atau punya anak yang istimewa. Umumnya anak kalau dalam gendongan kan tidak bisa ngomong kan, ya kan? Umumnya anak kecil kalau masih usia 7 tahun 8 tahun kan tidak kuat puasa kan, ya misalnya. Tetapi kalau kuat puasa ya biarkan, itulah yang bagus. Jangan dihindar-hindari. Jangan disuruh menghafal Quran, nanti kecentet. Nanti kecentet.
Enak nanti aja kalau sudah balik baru menghafal Quran. Kalau Allah memberikan keistimewaan mau apa? Hah? Ya kan? Jadi kita ingat maha kuasanya Allah untuk menjadikan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Ojo jadi ulama, ojo jadi wali, gak usah marifat dhisik, enak mak repot dhisik ya. Nanti kalau sudah tua enak makrifat, yang sekarang mak repot dulu. Ya, itu namanya mengatur. Terserah Allah lah, walaupun masih kecil sudah diberi makrifat, mau apa? Allah kuasa kok. Gitu? Aja dilokno. Bah masih ciri tapi wis makrifat ya babak gak apa-apa, nyen Gusti Allah gawe ngono kok. Jadi kita berusaha untuk menjadi orang yang istimewa ya. Umumnya bayi itu ngomong umur berapa? Ya pokoknya serta gede lah ya. Nah cek digendong itu ngomong lah nggak biasa, tapi istimewa. Itu bukan jelek tapi istimewa. Ada anak kecil usia 6 tahun itu sudah hafal Quran ya, dan dites dan terjemahannya orang mana, Irak atau Iran? Hah? Nah itu sudah sak terjemahan episan, masih kecil itu. Ini ayat berapa sudah hafal. Jangan diolok, setan saja yang mengolok orang begitu. Wong itu Allah memberikan keistimewaan kok. Jadi kalau ada diberi keistimewaan maka kita bersyukur pada Allah, tidak mengolok, mengatakan kecendet dan sebagainya. Wakahlan, dan pada waktu masa dewasa kita berusaha untuk menjadi pemimpin bagi manusia seperti Nabi Isa menjadi pemimpin. Sejak kecil sudah jadi pemimpin, sudah dakwah. Wa minas solihina, dan dari orang-orang soleh. Kita berusaha agar anak kita termasuk anak-anak yang soleh, orang-orang yang soleh. Kita juga berusaha, nomor 2, kita berusaha menjadi anak yang soleh. Awake dhewe kan anak wong tuane awake dhewe kita. Nah kita berusaha menjadi anak yang golongan orang-orang soleh, minas solihina, termasuk orang-orang soleh. Makanya kita berkumpul dengan orang-orang soleh saja. Dah ini awake dhewe dikumpul nang kene germo-germo pelacur-pelacur. Naudzubillah. Nah, tapi katanya surga dunia itu. Hah? Ya surga dunia tapi neraka akhirat. Kalau dikatakan itu surga kok kayak begitu saja ya. Begitu saja, alangkah sedikitnya. Jadi kita berusaha berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang yang suka beramal soleh, berbuat kebaikan. Amal soleh. Makanya apapun ujiannya, kita tetap berkumpul dengan orang soleh. Apapun fitnahnya, kita tetap bermarhamah dengan orang soleh. Dapat kabar gembira begitu, siapa ini, Siti Maryam juga kaget lagi. Jadi ini rentetan urusan apa, hal-hal yang aneh-aneh, mulai dari
Imran yang punya anak itu sudah tua, sudah umur 110 lebih ya, 110. Kemudian Nabi Zakaria yang merawat itu ya kan, juga begitu sudah tua, punya anak namanya Yahya. Kemudian yang dirawat namanya Maryam tadi juga punya anak, padahal tanpa nikah. Wes, jadi rentetan bukti kekuasaan Allah. Qalat rabbi anna yakunu li walad walam yamsasni bashar qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Qalat, Maryam berkata, Rabbi ya Tuhanku, anna bagaimana yakunu ada li bagiku waladun anak, walam yamsasni dan tidak menyentuh padaku sapa basyarun manusia. Qalat Rabbi, Maryam berkata ya Tuhanku. Maka kita mencontoh Maryam. Cara mengamalkan yaitu satu, kita mencontoh Maryam selalu berdialog dengan Allah, matur pada Allah. Yes, enak pokoknya. Mosok bolak-balik diiming-iming gak iso, maksud? Ya, matur nang Gusti Allah. Sing kepengin duwe anak sing saleh ngono ya. Mosok caca ini tok sing jenenge soleh ya. Itu pun jenenge ya. Qalat, dia berkata, Rabbi ya Tuhanku. Jadi kita banyak berdialog dengan Allah, matur pada Allah. Anna yakunu, anna bagaimana yakunu ada li bagiku waladun anak, bagaimana aku punya anak, walam yamsasni bashar, pada belum menyentuh padaku manusia. Nah, kita manut kepada ketentuan ilahi apapun yang terjadi. Seperti ini Maryam diberi anak walaupun belum disentuh oleh manusia. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Allah berfirman, seperti itulah Allah menciptakan seperti apa yang Allah kehendaki. Jadi benar-benar Allah itu maha mencipta seperti apa yang Allah kehendaki. Makanya ada peristiwa apapun kita ingat Allah yang menghendaki. Lah kita ingat Allah terus, urusan ini urusan itu, ya iya. Okay. Nomor dua, kita tidak mendahulukan pikiran, tapi kita mendahulukan iman. Nyata Siti Maryam belum pernah disentuh manusia, dan itu sudah terkenal. Syekh Imran orangnya baik, orang tuanya. Kemudian Nabi Zakaria itu asli anaknya dipingit, dibikinkan mihrab, semacam menara, nggak ada yang bisa masuk ya, tidak ada yang bisa masuk kecuali orang-orang khusus seperti Nabi Zakaria dan sebagainya. Loh, seperti itu loh, tidak mungkin ada yang menyentuh. Nah, kita berusaha juga seperti pengasuhan Maryam, yaitu kita bikinkan anak perempuan kita mihrab. Tapi ya wong anak perempuan sekarang dibikin mihrab
agar tidak bisa berhubungan dengan orang lain yang nggawa HP ya. Brosat minimal adalah kita berusaha. Yang penting kita berusaha. Idza qadha amran, jika Allah menetapkan urusan, fa innama yaqulu lahu, maka sungguhannya berfirman padanya, kun, jadilah, fayakunu, maka jadi. Kita selalu ingat maha kuasanya Allah. Kita dahulukan iman daripada akal pikiran. Allah maha kuasa. Kalau membuat suatu, kun fayakunu. Kalau ada kun fayakun, mesti saya ingat Cak Solikun. Lah ya Cak Solikun. Tapi terus sejak kecil itu karena saya sudah kenal Cak Solikun, makanya nek ngomong kun fayakun itu ingat Cak Solikun ya. Walaupun kun, jadilah, fayakunu, maka jadi. Sudah sangat mudah bagi Allah untuk menciptakan. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah bukti-bukti maha kuasanya Allah ya. Kita yakin bahwa Allah bisa, apabila menetapkan suatu maka jadilah, berfirman jadilah, maka jadi. Oleh karena itu kita mohon kekuasaannya Allah untuk menjadikan kita menjadi baik ya, menjadi ahli sholat ya, karena sholat itu yang pertama kali dihisab oleh Allah. Apabila baik, sholatnya baik, maka amalnya yang lain juga baik ya. Bila brengsek, naudzubillah, maka amal yang lain juga pasti brengsek. Yaitu kita minta pada Allah gitu saja, bukan minta uang. Minta uang, dikasih uang banyak terus mati, buat apa ya. Wa yu'allimuhul kitab, dan Allah mengajarinya pada dia Isa, al-kitabah, kitab, wal hikmata, dan hikmah, wat taurata, dan Taurat, wal injila, dan Injil. Kita berusaha menjadi anak yang diberi ilmu tentang kitab, hikmah, Taurat, dan Injil, serta Al-Quran. Jadi kita tidak kepingin jadi anak atau mempunyai anak itu yang duniawi itu loh, yang kaya, yang pabriknya banyak, mobilnya mewah, ya kan, punya banyak sawah, istrinya cantik ya. Oh bukan cantik, cantik. Bukan itu yang diminta ya, bukan itu, minta diberi ilmu kitab, itu aja. Siapa yang diberi oleh Allah ilmu kitab, maka dunia akan ikut. Ifrit itu termasuk dari jin. Ifrit itu pada waktu ada sayembara yang dilaksanakan oleh Nabi Sulaiman, yang diselenggarakan Nabi Sulaiman, ayo siapa yang bisa mengambil singgasananya Bilqis, yaitu singgasana tempat duduk yang terbuat dari emas murni. Ya bukan hanya berat, besi aja berat kok, apalagi itu singgasana terbuat dari emas, tidak tanggung-tanggung, terbuat dari emas. Siapa bisa dengan cepat? Ifrit angkat tangan, saya wahai raja. Engkau berdiri wahai raja, kemudian duduk, sudah ganti yang engkau duduki.
Ya kan? Ifrit dari jin mengatakan jenengan ngadeg mangke terlangsung lenggah. Nah, langsung sing dilenggai jenengan itu gantos singgasananya Bilqis. Maka yang dari manusia ada yang angkat tangan, yang diberi ilmu kitab. Wa qala alladzi utul ilmal kitab, dan orang yang diberi ilmu kitab berkata, ya, nggak usah begitu Nabi Sulaiman, nggak usah berdiri, jenengan ketip tok ae, ya, buka wis apa langsung singgasananya Bilqis yang kau duduki, ya. Berarti dia hanya apa butuh waktu setengah kedipan, ya kan? Sebab apa? Kedip kemudian buka itu sudah jadi. Ya, betul, kedip sudah langsung di situ. Itulah orang yang diberi ilmu kitab. Dunia ikut. Dunia ikut, Cak Hun. Setelah dunia terikut. Banyak yang membuktikan kok. Banyak yang membuktikan. Bukan hanya sekedar butuh beras untuk dirinya dan keluarganya saja, untuk banyak orang itu cukup saja. Itu makanya kita yang penting apa diberi ilmu kitab, wa yu'allimuhul kitab, dan Allah mengajarkan pada Nabi Isa ilmu kitab yang datang dari Allah, yaitu yang kita adalah kitab Al-Qur'an. Nah, nek kepengin diberi ilmu kitab ya melok ngaji, ya. Di dalane, ya. Ya Masin, di dalane. Enak kalau diberi ilmu kitab itu sudahlah. Wa yu'allimuhul kitab, dan Allah mengajarkan padanya kitab. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah ilmu kitab. Wal hikmata, dan ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu adalah ilmu kebijaksanaan Allah. Nah, makanya kita sedikit-sedikit, bukan sedikit ya, pokoknya ada apa saja kita ingat kebijaksanaannya Allah. Maha bijaksananya Allah. Dalam hukum-hukum Allah kita ingat maha bijaksana Allah membuat hukum begitu. Ada hukum nikah, kita ingat maha bijaksananya Allah. Ada apa saja kita ambil maha bijaksananya Allah. Peristiwa apapun kita ingat maha bijaksananya Allah. Kita menyanjung Allah atas maha bijaksananya dalam hal apapun. Kita diberi melarat oleh Allah misalnya ya, pas-pasan. Kita ingat Allah maha bijaksana. Untung Allah menjadikan saya pas-pasan. Umpama diberi tidak pas-pasan seperti orang di TV-TV itu, mesti saya tidak kuat, ya kan? Hah? Mesti tidak kuat sih. Makanya bijaksana Allah memberikan rezeki saya pas-pasan, diberi rezeki pas-pasan itu alhamdulillah. Nah, hari ini dodol sego payu melok mangan ya, alhamdulillah. Nah, ini mau dikei luwih dadi apa ya. Saya tuh senang sekali diberi rezeki oleh Allah pas-pasan. Pas butuh uang 3 juta, pas datang 3 juta ya. Ya Pak Sohib ya. Pas-pasan ya.
enak kok, pas. Goreng dicek, goreng dilebokno sak duwike. Wis teko ya. Wis teko wong sing niki lho, pokoke san paring arta sak meten. Ya wis iki gawon wis ya. Enak nggih, pas-pasan. Untung diberi pas-pasan ya. Pokoknya mbak nggak pas kepingin helikopter terus ada helikopter ya. Itu kan dunia itu ya. Kita banyak menyanjung Allah atas bijaksananya Allah. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata, dan hikmah yaitu ilmu maha bijaksananya Allah. Kita banyak ingat maha bijaksananya Allah dalam peristiwa apapun. Tapi kalau orang tidak ingat pada Allah, walaupun diberi pas-pasan, perlu 3 juta dan ada 3 juta, kalau tidak ingat Allah, tidak ingat maha bijaksananya Allah, ya tidak ingat. Tidak ingat. Yang diingat untung dia memberi uang pada saya. Yang diingat adalah dia, bukan Allah. Nggih. Makanya mudah-mudahan kita diberi oleh Allah ilmu hikmah. Allahumma amin. Dengan cara apa ya? Belajar. Belajar. Ya, ilmu hikmah cirinya mesti cocok dengan kebaikan, cocok dengan iman, ibadah, akhlak. Bukan kok wah bijaksana Gusti Allah, aku kepingin ngantem ya arek iki dadakno arek iki teko ya. Bukan itu namanya ilmu hikmah itu ya. Kepawi ngrasani wong iki dadakno ruh rahasiane. Dilalah kersane Gusti Allah, bukan kersane Gusti Allah ya, kersane setan itu ya. Wat Taurata, dan Taurat, wal Injila, dan Injil. Jadi mudah-mudahan kita diberi ilmu Taurat juga ilmu Injil ya. Ada yang mengatakan Taurat itu lambangnya ajaran yang baik secara lahir, kemudian Injil adalah ajaran yang baik secara batin ya. Dalam Al-Quran itu sudah lengkap ya. Jadi kita diberi ilmu oleh Allah, kita berusaha diberi ilmu oleh Allah, ilmu baiklah lahir. Seperti ngaji ini baik lahir atau bukan? Baik lahir ya. Mudah-mudahan juga baik batin. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.